Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan bicarakan tentang ketahanan pangan dan kebijakan pangan. Saudara, urusan pangan itu adalah urusan penting. Rakyat, pemerintah, dan swasta itu mempunyai hak dan kewajiban dalam urusan pangan ini. Agama, etika profetik, peraturan perundangan itu memberikan perhatian atas perihal ini. Betapa pentingnya urusan pangan termasuk ketahanannya, sehingga misalnya jika tidak memberi pangan orang miskin maka disebut sebagai pendusta agama. Ketahanan pangan itu adalah terpenuhinya kebutuhan pangan penduduk. Ketahanan pangan itu adalah tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta sesuai dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan itu adalah sebagai suatu kondisi bahwa setiap orang memiliki akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai preferensinya sepanjang waktu. Saudara, negara dan negara-negara itu sebenarnya bisa disusun peringkat ketahanan pangannya. Negara dengan peringkat tertinggi itu menunjukkan kemampuan negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Berikutnya, saudara, kita memahami bahwa ketahanan pangan ini adalah urusan rakyat, pemerintah, dan swasta, bukan semata tugas pemerintah. Pemerintah itu melaksanakan kegiatan administrasi publik dengan menjalankan kebijakan publik. Swasta itu harus mendukung dengan dukungan finansial misalnya, agar kebijakan publik itu berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan rakyat itu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai rakyat sebagaimana mestinya. Nah, berikutnya saudara, ada cara-cara untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang pertama itu adalah dengan optimasi riset pangan. Riset pangan yang masih kurang itu perlu ditingkatkan. Ilmu pengetahuan kita ketahui berkembang melalui riset. Riset ini menghasilkan pengetahuan, terus kumpulan pengetahuan yang sistematis, teratur, dan teruji itu disebut ilmu. Ilmu memandu kebijakan, termasuk kebijakan pangan. Ilmu ini pula yang memandu para pembuat kebijakan. Riset itu bisa dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta. Yang kedua, saudara, itu merubah mindset tentang pangan pokok. Beberapa mindset yang perlu dirubah itu diantaranya adalah bahwa
pangan pokok itu tidak hanya satu, melainkan bisa beragam. Dan bahwa makanan pokok itu tidak harus yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga, saudara, penganekaragaman pangan. Negara itu tidak boleh hanya tergantung pada satu jenis makanan saja. Perlu memanfaatkan beraneka ragam pangan lain. Sangat mungkin pangan lain itu juga bergizi, ya. Yang keempat itu adalah dengan penemuan sumber pangan baru. Kita meyakini bahwa masih banyak sumber pangan baru, baik di daratan maupun di lautan. Diperlukan para peneliti yang berkelana di daratan, misalnya di hutan-hutan, untuk menjelajah, menemukan pangan baru. Demikian pula diperlukan penjelajahan di lautan untuk hal yang sama. Bagi daerah tropis, jamur itu bisa menjadi sumber pangan alternatif. Antara lain karena tingkat kelembapan di daerah tropis yang tinggi. Begitu juga bagi negara maritim, lautan itu adalah sumber pangan yang sangat besar. Yang kelima itu adalah penerimaan sumber pangan baru. Negara dan masyarakat perlu terbuka untuk menerima sumber pangan yang berbeda dari kebiasaan yang ada. Keterbukaan ini tentu harus dilandasi agama, keyakinan, dan budaya. Bangsa yang terbiasa makan suatu jenis pangan perlu terbuka untuk menerima pangan lain. Kefir, madu, daging unta yang semula asing bagi suatu bangsa bisa diterima secara terbuka setelah melalui pembiasaan. Yang keenam, saudara, itu memperhatikan desa, menengok ke kota. Kita mengetahui bahwa banyak pangan yang sudah ditemukan oleh masyarakat di perdesaan. Demikian pula oleh masyarakat di perkotaan. Desa-desa dengan kearifan penduduknya telah mempunyai sumber-sumber pangan yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan turun-temurun. Demikian pula di beberapa kampung di perkotaan. Pada prinsipnya setiap negara itu harus memproduksi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangannya masing-masing. Ada negara-negara yang memenuhi kriteria-kriteria terbaik untuk memproduksi pangan ini. Misalnya sinar matahari yang cukup dan tersedia sepanjang tahun, hutan yang luas, juga mempunyai gunung-gunung. Di antara kriteria yang belum terpenuhi di negara yang semacam ini barangkali adalah terkait dengan sistem, yaitu belum adanya sistem yang memadai yang mengatur, misalnya mengatur relasi antara rakyat, pemerintah, dan swasta secara cukup baik
sehingga kehidupan di negara itu termasuk terkait dengan kebijakan pangan itu belum teratur. Nah, saudara, pemenuhan kriteria itu seharusnya mendorong produksi pangan yang cukup untuk banyak bangsa. Wujudnya bisa berupa misalnya biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan. Juga yang sudah umum misalnya susu dan madu. Bisa pula pemenuhan kriteria itu dilakukan melalui produk makanan dari laut atau produk-produk dari peternakan. Kita meyakini, saudara, bahwa pertanian, perikanan, nautika, ya, itu bisa menjadi pilar ketahanan pangan. Demikian pula peternakan, terus kemudian teknologi-teknologi baru, ya. Pilar lain itu misalnya saja adalah juga administrasi publik, bahwa administrasi publik dengan tindakan operasionalnya berupa kebijakan publik bisa mengarahkan agar kebijakan pangan ini selalu sesuai, yaitu sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, tidak sepenuhnya dikendalikan oleh politik. Bahkan politik itu seharusnya juga dikendalikan oleh ilmu pengetahuan. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.